Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Are you ready? I hope so. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Sir Nusradin ingin membahas sebuah topik yang berjudul register. Oke? Nah, mungkin teman-teman bertanya, apalagi ini ya? Apa itu register? Oke teman-teman? Nah, sebelum Sir Nusradin membahas secara detail, secara terperinci teman-teman. Nah, teman-teman yang belum subscribe ya silakan subscribe dulu teman-teman ya. Diklik tombol subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa juga diklik loncengnya teman-teman ya, sehingga teman-teman nanti ya akan selalu ya mendapatkan pemberitahuan tentang video-video yang terbaru dari Sir Nusradin. Oke teman-teman? Oke. Ya, mari kita mulai. Oke teman-teman. Nah, register teman-teman ya memiliki banyak arti ya. Dalam bahasa Inggris register itu memiliki banyak arti. Oke, register bisa sebagai kata kerja atau verb yang artinya mendaftar. Ya, register, to register, mendaftar. Oke. Register bisa juga dia sebagai noun, sebagai kata benda teman-teman ya, yang artinya daftar atau register, daftar. Nah, bisa juga kita katakan sana kelas register. Ya, kalau kelas register itu artinya daftar absensi, teman-teman ya. Jadi setiap guru mau ingin mengabsen ya murid-murid itu dicatat di dalam kelas register. Oke, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, Sir Nusradin menjelaskan register itu kaitannya dengan bahasa, teman-teman ya. Kaitannya dengan bahasa. Oke, teman-teman. Nah, coba perhatikan teman-teman ungkapan atau kalimat yang berikut ini, teman-teman. Oke? Begini, teman-teman. Nah, seandainya teman-teman ya menghadirin sebuah pesta, ya, menghadirin sebuah pesta di mana pesta itu adalah pesta temannya dari teman-teman. Ya, jadi pesta teman kita gitu. Oke teman. Nah, setelah selesai pesta, pada saat kita ingin pulang, oke. Nah, kan kita pamitan ya teman-teman. Nah, kita ucapkan seperti ini teman-teman ya dalam bahasa Inggrisnya. Ya, thanks for the party. It was a blast. Oke teman-teman. Ya, Sir Nusradin ulangi. Thanks for the party. It was a blast. Ya, apa artinya teman-teman? Terima kasih pestanya, ya. Saya sungguh menikmatinya. Ya, it was a blast, maksudnya itu merupakan waktu yang luar biasa. Saya telah menikmatinya. Itu maksudnya ya. Oke, teman-teman. Nah, coba perhatikan. Nah, ini kita ucapkan pada siapa teman-teman? Pada teman kita yang mengadakan pesta tersebut. Nah, sekarang teman-teman situasinya beda ya. Seandainya yang membuat pesta itu adalah bos kita, ya, bos di kantor teman-teman ya. Jadi dia buat pesta, kita diundang. Nah, apa yang kita ucapkan teman-teman? Ya, coba perhatikan. Kita katakan thanks for the party, I really enjoy. Nah, coba Sir Nusradin ulang ya, teman-teman. Thanks for the party, I really enjoy it. Nah ya, terima kasih pestanya, saya sungguh menikmatinya. Nah, oke. Jadi teman-teman, kalimat yang pertama tadi dengan kalimat yang kedua ini tadi teman-teman, ya artinya kurang lebih sama. Tetapi kita memilih kosakata atau ungkapan teman-teman atau phrase itu yang berbeda. Nah, kenapa teman-teman? Karena yang pertama tadi kita katakan thanks for the party, it was a blast. Ini merupakan ya
register yang disebut dengan very informal, ya, very informal, ya. Jadi sangat tidak resmi. Nah, teman-teman. Nah, sedangkan yang kedua kita sebutkan tadi kata sama bos kita, teman-teman. Thanks for the party, I really enjoy. Nah, ini teman-teman, kita menggunakan register yang disebut dengan neutral, ya, neutral, ya, bahasa Indonesianya netral, ya teman-teman. Nah, jadi, kesimpulannya teman-teman, register itu ya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia teman-teman, gaya bahasa. Apa teman-teman? Gaya bahasa. Nah, jadi gaya bahasa itu seperti tadi very informal, neutral. Nah, ini disebut dengan apa? Register. Ya, bahasa Inggrisnya register atau bahasa Indonesia itu gaya bahasa, teman-teman. Nah, teman-teman. Nah, masalah gaya bahasa ini, teman-teman, ini sangat penting ya. This is very very important to learn, ya. Kalau kita ingin menguasai bahasa Inggris, teman-teman. Karena jangan misalnya nanti seperti tadi, jangan kita bilang pada bos kita atau kepada atasan kita, ya, seperti tadi misalnya ada pesta tadi, terus kita bilang thanks for the party, it was a blast, ya. Nggak cocok, teman-teman, ya. Nggak cocok kita mengatakan pada bos kita, pada atasan kita, atau pada seseorang gitu yang punya kedudukan yang apa, teman-teman, ya, nggak cocok. Kita katakan it was a blast, ya. Ini bahasa pergaulan, ya, untuk teman dekat, ya, itu boleh, teman-teman. Nah, jadi ini penting, oke, teman-teman. Nah, baik, teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang register atau gaya bahasa, itu bentuknya bisa seperti neutral atau bahasa Indonesia netral, atau formal, resmi, atau semi formal, setengah resmi, atau bisa juga informal, ya, tidak resmi, very informal, sangat tidak resmi, ya, bisa juga bentuknya itu spesifik, ya, khusus untuk bidang tertentu seperti legal, ya, istilah hukum, medical, istilah kedokteran, jurnalistik, ya, di bidang kewartawanan dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, sekarang pertanyaannya bagaimana cara memilih gaya bahasa yang kita inginkan. Nah, teman-teman. Nah, untuk pemilihan gaya bahasa atau register itu tergantung dari pertama, topik apa yang ingin kita bicarakan. Apakah itu bisnis, politik, tetangga, atau berita. Yang kedua, kepada siapa kita berbicara? Kepada teman, kepada atasan kita, atau kepada orang asing, ya, dan lain-lainnya. Yang ketiga, media komunikasi yang kita gunakan. Apakah pakai surat, WA, atau email, apakah di depan umum, atau langsung empat mata. Nah, demikian, teman-teman. Jadi, teman-teman, coba perhatikan tabel berikut ini, teman-teman. Ya, coba perhatikan, teman-teman, di sini contoh kalimat di sini atau kata-kata yang kita pilih, teman-teman, di sini itu berbeda, ya. Kata-kata yang kita pilih, ya, vocabulary-nya atau words atau phrase yang kita gunakan di sini berbeda, teman-teman, ya, karena kita sesuaikan dengan register gaya bahasanya, teman-teman, ya, di mana mereka memiliki arti yang sama, ya, pengertiannya, pesannya itu sama, teman-teman, tapi kita menggunakan, ya, berbendaharaan kata-kata itu yang berbeda, teman-teman. Kenapa? Karena kita sesuaikan dengan register atau gaya bahasanya, teman-teman. Oke, teman-teman? Oke, teman-teman.
Ya, yang pertama teman-teman, coba perhatikan, ya. Ini contoh ya, example, contoh kalimatnya teman-teman. Itu yang pertama, ya. The police are investigating the arms deal. Oke, saya ulangi teman-teman ya. The police are investigating the arms deal. Nah, apa artinya teman-teman? Kepolisian ya sedang ya melakukan penyidikan, ya sedang melakukan penyidikan ya tentang transaksi jual beli senjata. Ya, bahasa Inggrisnya the police are investigating the arms deal. Nah, teman-teman ya. Jadi kepolisian sedang melakukan penyidikan ya transaksi jual beli senjata. Nah, di sini kalau coba teman-teman lihat di kolom yang kedua dari tabel berikut ini, tersebut teman-teman, di situ tentang registernya atau gaya bahasanya itu ini adalah netral. Ya, netral teman-teman ya, netral. Nah, ini bisa digunakan baik dia secara tulisan maupun secara lisan, ya lisan atau tulisan ini dapat kita gunakan, ya. Ini bentuk yang netral. Oke, yang kedua teman-teman, ya perhatikan bentuk kalimat yang kedua teman-teman. The police are looking into, oke teman-teman, the arms deal. Oke, saya ulangi ya. The police are looking into the arms deal. Nah, apa artinya? Sama teman-teman ya, seperti arti yang tadi ya. Polisi sedang melakukan apa teman-teman? Penyidikan tentang ya transaksi jual beli senjata. Nah, ini registernya gaya bahasanya sama ya teman-teman dengan yang nomor 1 tadi, itu netral. Oke, bisa digunakan dalam bentuk tulisan, bisa juga dalam bentuk lisan teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan kalimat yang nomor 3 teman-teman ya. Nah, yang nomor 3, the cops are trying to dig out info about the arms deal. Oke teman-teman, saya ulangi ya. The cops are trying to dig out info about the arms deal. Nah, ya di sini menggunakan kata to dig out, ya menggali informasi. Ya ini maksudnya sama juga penyidikan teman-teman ya, penyidikan. Ya, the cops are trying to dig out info ya about the arms deal. Nah, di sini teman-teman tentang registernya gaya bahasanya tuh ini adalah informal teman-teman ya, informal. Nah, jadi informal ini teman-teman biasanya kalau menggunakan phrasal verb teman-teman, seperti misalnya di sini kita gunakan dig out info gitu teman-teman ya. Seperti misalnya looking for, mencari ya teman-teman. Nah, yang pokoknya phrasal verb itu biasanya itu sering digunakan dalam bentuk apa teman-teman? Ya, dalam bentuk informal atau netral. Ya, seperti yang tadi yang nomor 2 tadi teman-teman, looking into. Ya, itu kata kerja diambil dari kata kerja to look into. Ya, artinya penyidikan, menyelidiki. Ya, teman-teman ya. Nah, itu biasa digunakan phrasal verb ini untuk apa namanya teman? Untuk menggunakan dalam gaya bahasa yang informal atau netral teman-teman. Oke teman-teman. Nah, yang nomor 4 perhatikan teman-teman. The police are conducting an investigation into the arms deal.
Oke, saya Nusradin ulangi teman-teman. The police are conducting an investigation into the arms deal. Nah, di sini menggunakan kata to conduct an investigation. To conduct an investigation, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman artinya sama ya seperti yang kalimat-kalimat yang tadi ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini nomor 4. Ya, sama artinya. Ya. Jadi polisi sedang ya melakukan penyidikan ya tentang transaksi jual beli senjata, teman-teman. Nah, ini teman-teman bentuk formal. Ya, teman-teman. Nah, bentuk formal itu teman-teman coba perhatikan keterangannya atau komentarnya, teman-teman. Itu biasanya kalau menggunakan kata-kata yang biasa, kata-kata yang dia lebih panjang kata-katanya, ya ungkapannya itu teman-teman, itu yang berasal dari bahasa Latin, ya, atau dari bahasa Yunani, bahasa Greek dari Yunani, teman-teman. Nah, itu biasanya bentuknya bentuk formal, teman-teman ya. Itu, ya, itu yang nomor 4. Nah, sekarang yang nomor 5, teman-teman. Ya, coba perhatikan, teman-teman. Police to probe arms deal. Oke, teman-teman. Ya, coba perhatikan lagi, teman-teman. Ya. Police to probe arms deal. Nah, di sini teman-teman perhatikan polisnya itu tidak dipakai the di depannya. Sedangkan kalimat tadi 1 sampai 4 itu kita gunakan ada kata the police, ya. Terus di sini police to probe arms deal. Nah, arms deal juga di sini teman-teman. Perhatikan kalimat sebelumnya itu menggunakan ada artikelnya, ada the, ya, di. Dibaca the itu dibaca di ya, karena huruf arms itu ucapannya suara apa, teman-teman? Suara vokal, ya. Jadi tidak ada misalnya di arms deal, tapi langsung aja arms deal. The police to probe arms deal. Nah, pengertiannya apa? Sama, teman-teman, ya. Polisi sedang melakukan investigasi, ya, atau penyidikan, teman-teman, tentang transaksi jual beli senjata, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini bentuknya netral, teman-teman, tapi kas apa kan? Kas jurnalistik, teman-teman, ya. Jadi ini adalah journalistic register. Nah, jadi gaya bahasanya gaya bahasa jurnalistis, teman-teman. Dan biasanya teman-teman ini kita sering lihat itu di judul-judul, ya, judul dari sebuah topik itu di surat kabar. Nah, coba perhatikan, teman-teman. Kalau judul di surat kabar itu diusahakan sesingkat mungkin. Jadi biasanya artikelnya kata-kata the, kata-kata atau en, teman-teman. Ya, kadang-kala juga kata of, teman-teman, ya. Maksudnya yang ada prepositionnya itu dihilangkan, teman-teman, ya. Yang penting pengertiannya itu bisa ditangkap, teman-teman, ya, seperti ini. Police to probe, ya, arms deal. Nah, di sini kata kerjanya to probe, teman-teman, ya. Ini kas, ya, kas jurnalistik, teman-teman, ya. Oke, teman-teman. Nah, itu yang kelima, teman-teman, ya. Nah, yang keenam, teman-teman, coba perhatikan. The arms deal, ya, may be subject to police investigation. Oke, teman-teman. Nah, saya dulu lagi ya. The arms deal may be subject to police investigation. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat pengertiannya ini sama juga, cuman di sini dibuat the arms deal. Nah, di sini kalau yang kalimat-kalimat sebelumnya arms deal-nya itu kan sebagai objek, teman-teman, ya. Sekarang di sini objeknya tadi arms deal ini dijadikan subjek, teman-teman. Ya, dijadikan dia sebagai subjek, dia di depan. The arms deal may be subject to police investigation. Ya, jadi ya kalau kita terjemahkan kata per kata gitu, teman-teman, ya, kata per kata,
ya. Itu maksudnya transaksi jual beli senjata ya akan atau tidak lepas dari investigasi penyidikan dari polisi ya. Jadi transaksi jual beli senjata itu tidak akan lepas dari penyidikan polisi. Nah itu teman-teman ya. Ini teman-teman, ini adalah bentuk formal teman-teman. Ini sangat-sangat formal teman-teman ya. Dan ini juga gaya bahasa legal dan official ya. Legal itu maksudnya apa teman-teman? Ya bahasa hukum teman-teman ya, bahasa hukum, bahasa legal gitu ya. Jadi kalau kita tengok di dokumen-dokumen hukum ya teman-teman, tentang dokumen-dokumen ada kaitannya dengan hukum teman-teman ya, yang resmi, official itu resmi teman-teman. Nah ini kata subject to ya, subject to investigation, subject to apalagi itu teman-teman ya, pokoknya subject to itu ditambah kata noun gitu teman-teman. Nah ini adalah bahasa hukum ya, bahasa yang formal teman-teman. Nah demikian teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan ya, ini sangat penting teman-teman untuk pelajarin tentang register atau gaya bahasa. Nah sehingga kita akan menggunakan ya bahasa itu ya tergantung atau disesuaikan dengan situasinya teman-teman ya. Kepada siapa kita berbicara, dengan apa kita berkomunikasi, lewat surat atau langsung secara lisan, secara pribadi atau di depan umum teman-teman. Oke teman-teman ya. Terus kita topiknya tentang apa? Nah itu ya register. Ini sangat penting teman-teman. Oke teman-teman. Ya mungkin demikian saja teman-teman. Ya saya yakin teman-teman ya pada kali ini telah mempelajari ya tentang bagaimana penggunaan register atau gaya bahasa. Nah mungkin ada pertanyaan dari teman-teman seperti ini. Sir, bagaimana kita menentukan ya sebuah vocabulary, maksudnya sebuah kosakata ya atau sebuah frase ya, seperti misalnya phrasal verb ya, kadang-kadang ada menggunakan idiom. Bagaimana kita tahu bahwa ini digunakan secara formal dan ini secara informal, tidak resmi, dan ini bentuknya netral? Bagaimana kita mengetahuinya itu teman-teman ya? Mungkin teman-teman menanyakan seperti itu. Nah jawabannya teman-teman, nah teman-teman ikutin saja, tonton saja video-video yang Nusardin muat, upload teman-teman ya. Mulai dari sekarang ke depan, Nusardin akan sering nanti membuat seperti ini. Di situ jelas misalnya menggunakan kosakata ini bentuknya apa? Formal, apa informal, apakah netral, apakah ini bahasa jurnalistik, apakah ini bahasa hukum, itu nanti akan ada keterangannya teman-teman ya. Sehingga teman-teman nanti akan tahu, akan banyak belajar tentang gaya bahasa atau yang disebut dengan register. Oke teman-teman, ya Nusardin yakin teman-teman sudah banyak belajar ya dari pembahasan video ini teman-teman. Ya semoga teman-teman sehat selalu, sukses selalu. Semoga bahasa Inggrisnya akan terus meningkat teman-teman. Ya demikian saja teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya.